Setelah semenjak breakout yang terjadi ya di akhir November kemarin ya, kita tahu bahwa sebenarnya plan kita itu sampai ke level 40.000 aja. Itu dari mana? Dari breakout daripada Rising Wedge ini. Ini gue juga udah bahas melalui grup ya. Nah, ini kemarin teman ya, ini pembahasan di awal-awal Desember ya, ada breakout daripada Rising Wedge. Nah, tapi apa yang kita nggak expect sebenarnya ada pump yang bener-bener overextend sampai ke level 44.000 ini gitu ya. Padahal jelas ya kita target breakout-nya itu sampai ke level 40.000 sekian. Dan di time frame bulanan ya ini juga bakalan ngehit Bollinger Band daerah atas ini ya. Tetapi ternyata Bitcoin memang pumpnya itu overextend sampai bisa ke level 44.000 kemarin. Pumpnya ya sebenarnya itu sesuai ekspektasi kita teman ya, breakout daripada Rising Wedge. Cuman yang nggak sesuai apa yang kita expect bahwa ternyata pumpnya ini bener-bener bisa jauh lebih gitu ya dibandingkan hanya sekedar ke level 40.000. Bahkan pump yang ke level 44K kemarin gitu ya, ini kita tuh hampir menyentuh area resisten yang terjadi di bulan Maret atau April ya. Mungkin ini yang nggak gue consider di time frame sebulannya teman. Jadi yang gue consider kemarin tuh hanya breakout daripada Rising Wedge ini gitu ya. Cuman ya gue nggak consider dengan area resisten yang paling kuat yang terjadi di bulan Februari tahun lalu ya, yang kemungkinan kita bakalan retest di bulan ini gitu ya. Dan kita juga bisa lihat bahwa saat ini terjadi dump sekitar 3.000 US dollar di sini ya, dari level 43 sekian sampai ke level 40.000. Menariknya ini hanya terjadi dalam waktu 15 menit teman ya. Apakah koreksi ini adalah pertanda Bitcoin peak atau tidak gitu ya. Jadi maksudnya peak itu apakah dia sudah melunasi pump dia gitu ya, sebesar dari level 27 sampai ke level 44 sekitar 13-14 ribu US dollar ini, apakah pump ini sudah lunas teman ya, dan akhirnya kita bakalan menuju ke masa-masa koreksinya Bitcoin gitu ya. Karena memang ya kalau misalnya kalian lihat ini kan Bitcoin udah koreksi nih gitu ya. Ya ini di time frame 1 hari teman ya. Pada faktanya dari bulan Oktober sampai saat ini udah sekitar 2 bulan teman ya. Ini kalau misalnya kita ubah ke grafik seminggunya, nah ini udah beda lagi gitu ya. Bitcoin sama sekali belum mengalami koreksi. Jadi kalau misalnya kalian lihat di time frame 1 hari di sini-sini ya, di daerah sininya ini kita mengalami candle merah gitu ya. Banyak sekali, cuman pada kenyataannya di time frame 1 minggu ini kita cenderung naik terus gitu ya. Tidak ada yang namanya koreksi sama sekali untuk Bitcoin. Koreksi yang benar-benar koreksi di time frame 1 minggu ya kalian lihat contohnya seperti ini gitu ya. Dari level 30 ke level 25, ini dari level 31 ke level 25 teman-teman. Ini baru koreksi nih, ini berminggu-minggu untuk Bitcoin gitu. Jadi biasanya koreksi itu ya cenderung ya kita mengalami candle merah selama berminggu-minggu gitu atau bahkan berbulan-bulan. Ini sama sekali belum pernah ada candle merah. Ini kita strike sampai 8 candle ya. Ini strike candle hijau semua di time frame 1 minggunya gitu ya. Itu sebabnya kenapa gue bilang ya bisa jadi ya di tanggal 11 sampai 18 Desember ini bisa menjadi minggu pertamanya akhirnya Bitcoin mengalami candle merah setelah semenjak 2 bulan belakangan ini kita mengalami pump terus-menerus tanpa mengalami yang namanya koreksi. Nah, terakhir gue ada update ini juga ya melalui grup ya, grup VIP. Ini plan gue berikutnya untuk Bitcoin seperti apa. Plan gue sih overall sih bakalan koreksi lagi untuk Bitcoin ya. Ini mungkin lebih ke mid termnya teman-teman. Cuman kalau misalkan buat lebih ke short termnya, itu yang sebenarnya gue akan bahas di video kali ini juga gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen outlook secara real time dari gua, update-update entah mengenai altcoin, entah mengenai Bitcoin, ini semuanya gua post melalui VIP group kan, dan kalian bisa akses ini gratis. Syaratnya gampang banget, kalian tinggal daftar BingX saja, melalui link yang ada di deskripsi. Kalian bisa klaim bonus sampai 70 juta rupiah lebih, tergantung seberapa sering kalian trading di platform ini. Platform ini benar-benar udah terpercaya banget ya. Mereka juga udah kerjasama sama copy trader ya Binance. Kalian bisa cek di bagian konservatif trader ya. Kita di sini bisa lihat beberapa trader ya dari Binance juga kita bisa copy di sini ya. Yang selama 6 bulan belakangan ini kalau misalkan kita copy ya cenderung memberikan kita profit teman ya. Kalian bisa lihat ini adalah beberapa list trader yang direkomendasi oleh BingX dan gue mewajibkan banget kalian untuk nyobain fitur inilah teman-teman. Let's say aja misalkan kita copy si Whale King dalam 6 bulan aja ya. Kalau misalkan kita masukin let's say 1 juta atau 10 juta udah bisa menjadi 2-3 juta atau 20-30 juta gitu ya. Hanya tinggal dibiarin aja, nanti akan terbuka sendiri open posisi and close position teman-teman ya. Jadi mereka mainnya ini di market futures teman-teman. Kalau misalnya kalian udah memenuhi persyaratan ya kalian bisa tinggal DM admin aja melalui link yang ada di deskripsi untuk dimasukkan ke dalam VIP group ini. Salah satu contoh outlook yang sukses ya ini teman-teman ya, kita mengantisipasi untuk terjadinya breakout daripada Rising Wedge ini meskipun ya ternyata ya
in the end ya di bagian midnya ini kita agak meleset di sini ya. Cuman di bagian short termnya sendiri kita agak succeed untuk memprediksi ke level 40 ribunya gitu ya. Cuman memang level 44K-nya itu ya memang agak sulit ternyata bisa loh gitu ya terjadi pump yang benar-benar overextend sampai ke atas gitu ya. Memang secara weekly-nya sendiri kalian bisa lihat ya, semenjak kita mengalami breakout ke level 40.000 itu yang pertama gue expect itu kan bisa terjadi resisten karena yang pertama ada Bollinger Band teman. Ternyata Bollinger Band ini lumayan ke ignore gitu ya. Itu salah satu fakta unik yang kita temukan juga. Ternyata yang benar-benar bisa dipakai semenjak breakout ke atas level 38.000 kemarin gitu ya, yaitu ya jelas teman ya, yaitu area resisten yang terjadi di bulan Februari tahun lalu lagi gitu ya. Memang ini ya dari sisi pandangan yang lain aja gitu ya. Jadi ya yang pertama tadi bisa dari time frame bulanan kita lihat bahwa dia udah ngehit Bollinger Band time frame 1 bulan. Terus yang kedua ya clear, jelas banget teman-teman ya bahwa area resisten berikutnya ini balik lagi di area bulan Februari tahun lalu di mana kita beberapa kali hit teman-teman ya di area level 45.000 ini 45, terus yang ini kita kena wall bener-bener ya di level 47.000, lalu bener-bener Bitcoin dihantam sampai ke level 16.000 setelah nge-reach level 48.000 tersebut yang bener-bener menjadi area resisten yang paling kuat teman. Jadi sebenarnya kesimpulan yang paling benar adalah momen dimana ketika Bitcoin berhasil breakout di atas level 30.000 ini benar-benar clear area banget sampai resisten berikutnya Bitcoin yaitu di level 45.000 gitu ya. Memang ya kita juga sempat meleset juga ya untuk area level 40, ternyata bisa sampai overextend sampai ke area level 45. Ternyata yang dilihat tuh lebih ke ini tuh gitu ya. Ternyata yang dilihat itu lebih ke garis resistensi yang terjadi di bulan Februari tahun lalu gitu, bukan di daerah Bollinger Band time frame 1 bulan tersebut gitu ya. Jadi untuk short term sebenarnya possible juga teman-teman, possible juga bahwa Bitcoin bisa aja gitu ya dari dam ini kita malah ternyata dibikin naik lagi gitu ya, and then ngehit area level 45.000. Sebenarnya ini adalah area short term yang gue incar untuk Bitcoin gitu ya, dan ini gue nggak bahas melalui VIP group gitu ya, gue bahas lebih ke mid termnya. Mungkin nanti gue akan update lagi bahwa di short termnya memang bisa ada possible level 45.000 juga untuk Bitcoin ya. Karena apa ya? Karena setiap terjadi dump besar teman-teman ya untuk Bitcoin ya, itu salah satu pertanda weakness teman-teman ya, salah satu pertanda pelemahan harga. Tetapi bukan berarti bahwa pada saat dump ini terjadi juga ini bisa menjadi awal Bitcoin menuju ke area koreksi yang kita incar tuh ya sebenarnya yang ada di level 36.000 ini ya. Jadi balik lagi teman-teman ya, masuk ke dalam area demand and supply ini yang terjadi dari bulan Oktober gitu ya, dari tanggal 24 Oktober sampai 23 November yang berlangsung selama 1 bulan gitu ya. Itu adalah area demand supply yang kita incar di jangka midnya teman. Jadi memang koreksi areanya bisa sampai menuju ke level tersebut gitu ya. Jadi ya sebenarnya kalau dilihat dari DAM 15 menit ini ya, 3.000 US dollar turun ini bukan pertama kalinya terjadi pada Bitcoin. Let's say ini juga pernah terjadi ya, cuman ini dalam 30 menit dari level 38.000 Bitcoin DAM sampai ke level 35.000, kurang lebih juga sekitar 2.000 sampai 3.000 US dollar lebih. Apa yang terjadi ya, dia balik lagi ke atas teman-teman. Jadi dia balik lagi mendekati area peaknya teman-teman ya. Jadi membentuk semacam V-shape seperti ini gitu ya. Jadi sebenarnya itulah apa yang kita expect teman-teman. Menurut gue ya ini bisa menjadi salah satu pertanda weakness untuk Bitcoin. Cuman bukan berarti dalam 15 menit ini tiba-tiba Bitcoin akan langsung mengalami dump besar lanjutan, enggak teman-teman. Justru kebalikannya yaitu kita akan mengalami yang namanya apa? Yang namanya reversal balik lagi ke atas semacam V-shape recovery atau bahkan new highs menuju ke level 45.000 and then baru pelan-pelan dari sana dalam seminggu ke depan maybe kita sideways baru beneran dibikin turun, dan ini turunnya juga perlahan, nggak bakalan tiba-tiba langsung 3.000 US dollar kehantam ke bawah dalam waktu 15 menit yang seperti yang tadi pagi terjadi gitu ya. Kalau menurut gue sih seperti itu gitu ya, dan kita bakalan lihat market playoutnya seperti apa. Dan gue juga nggak pernah nge-short Bitcoin gitu ya, gue cuman ngasih outlook, dan di VIP group gue bilang ya kita lebih ke arah altcoin ya mainnya ya, nggak lebih ke Bitcoin gitu ya, karena kalian tahu lah, kalian paham Bitcoin dominance ini kalau misalnya kalian cek chartnya sendiri itu overall rata-rata naik terus gitu ya. Jadi itu artinya Bitcoin lebih mendominasi dibandingkan altcoin. Jadi sebenarnya kita masih ngikutin tren aja gitu ya. Altcoin itu tidak sekuat Bitcoin, itu sebabnya kenapa kita lebih ke arah shortingnya itu altcoin gitu ya, bukan tiba-tiba kita bakalan nge-short Bitcoin. Karena secara dominasi sendiri ya memang Bitcoin tuh overall cenderung harganya itu mengalami kenaikan lebih dibandingkan altcoin ya.
Karena kalian tahu sendiri ya, contohnya aja Bitcoin ini bener-bener udah new high sampai ke level 44.000, tapi contoh koin yang gua kasih melalui VIP group ya, ini seperti Matic aja baru double top gitu ya, baru sampai 0,93 lalu terkena big dump mengikuti Bitcoin yang terjadi hari ini gitu. Nah, paling kurang lebih itu aja sih teman-teman ya. Jadi ya bisa jadi kita ini pelan-pelan dibawa naik lagi dan menuju ke area resisten teman-teman. Atau bahkan kita bisa nge-retest new highs lagi ke level 4546. Ya bisa terjadi pada Bitcoin gitu ya. Cuman ini menurut gua chance buat terjadi di altcoin ini lebih kecil dibandingkan Bitcoin. Itu sebabnya kenapa gua lebih ke arah shorting Matic nih ya. Pas tadi pagi persis nih ya di area double topnya gitu. Paling kurang lebih itu aja teman-teman ya, kita bakalan update lagi nanti dalam beberapa hari ke depan ya, kalau misalkan memang terjadi pump sampai all the way ke level 45.000. Well, menurut gua di sana ada area resisten yang benar-benar kuat karena balik lagi itu adalah resisten multiple times di tahun lalu bulan Februari, kalian bisa lihat di sini gitu ya. Jadi ya setelah 45 maybe bisa terjadi the real correction teman-teman ya. Menurut gue ya the real correction untuk Bitcoin itu benar-benar agak pelan teman-teman ya. Agak pelan itu tidak akan terjadi dam yang benar-benar signifikan sampai 3.000 US dollar ke bawah ya, enggak teman-teman ya. Cuman ya benar-benar ya koreksinya ya kalian lihat gitu ya, selama apa yang terjadi dari apa sepanjang tahun ini ya koreksinya pelan-pelan aja gitu ya, min 5%, habis itu min 2%, min 3% gitu ya, enggak tiba-tiba langsung benar-benar strike down. Kalaupun misalkan terjadi strike down biasanya udah terjadi sideways area selama berbulan-bulan pada Bitcoin. Contohnya ini dari bulan Juni ya, dari tanggal 24 Juni sampai ke Agustus. Jadi udah sekitar 1,5 bulan lebih baru terjadi strike down dalam sehari ini ya, dalam sehari gitu ya. Kita minus sekitar 78% gitu ya, dari 28.000 menuju ke level 25.000. Jadi ya itu terjadi dalam waktu periode sideways yang selama berbulan-bulan gitu ya. Paling itu aja sih teman-teman ya, itu sebabnya kenapa menurut gue yang nggak akan tiba-tiba dari big dump yang sudah terjadi saat ini gitu ya, tiba-tiba kita akan mengalami another big dump lagi ke bawah, enggak teman-teman ya. Menurut gua apa yang kita bisa simpulkan dari price action-nya Bitcoin, dari behavior-nya Bitcoin dari beberapa bulan ini gitu ya, sepanjang awal tahun sampai sekarang gitu, setelah terjadinya big dump biasanya dia akan pelan-pelan lagi balik ke atas atau bahkan menuju new highs lagi, and then mungkin akan sideways cukup lama gitu ya, sideways cukup lama mungkin bisa seminggu, 2 minggu gitu ya, baru tiba-tiba beneran turun ke level area target kita gitu ya. Nah paling kurang lebih itu aja teman-teman ya. Sekali lagi bukan berarti gue memberikan short outlook, tetapi short outlooknya tuh lebih ke altcoin dibandingkan Bitcoin karena kita nggak pengen lawan arus juga gitu ya untuk Bitcoin. Karena alt sendiri memang dari dominasinya sendiri tidak sebagus Bitcoin ya. Jadi sebenarnya untuk shorting alt sebenarnya lebih make sense dibandingkan shorting Bitcoin. Paling itu aja teman-teman untuk video kali ini, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.